Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita panjang umur dan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali lagi belajar mempelajari ilmu nahwu. Ya, namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang diberikan bisa menyerap dengan mudah di otak kalian. Ya, berdoa dimulai. Kali ini kita ngebahas tentang na'at, an-na'tu wal man'ut, ya, na'at dan man'ut. Karena sebelum-sebelumnya itu kita udah mempelajari tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan seharusnya itu kalian udah paham ya tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, amil yang masuk kepada jumlah ismiyah, amil yang masuk kepada jumlah fi'liyah, bagaimana fi'ilnya itu harokatnya bisa berubah, mana mubtada sama khobar itu harokatnya bisa berubah-berubah, i'rabnya bisa berubah-berubah. Ya, karena ada amil yang masuk, amilnya itu apa aja itu dibahas ya di semester 1 juga dibahas. Sekarang kita ngebahas tentang an-na'at wal man'ut ya, tapi itu jangan sampai kalian lupain, pokoknya itu harus kalian ingat. Karena apa? Karena itu berguna banget buat kalian dalam belajar bahasa Arab gitu. Sekarang yang kita bahas kali ini adalah tentang an-na'at wal man'ut. Artinya apa? Nah, ini artinya sifat, mempelajari tentang kata sifat. Coba sebelum kita bahas tentang ini, kata sifat itu apa sih? Kata sifat itu ada cantik, pinter, terus baik, jahat, panjang, pendek, terus yang tinggi, dekat, jauh. Itu kata-kata sifat tuh. Yang misalnya rumah yang jauh. Nah, berarti kata rumah itu disifati oleh kata yang jauh. Nah, biasanya kata sifat itu mengandung kata yang. Ya. Sekolah yang luas. Nah, yang luasnya ini adalah kata sifatnya. Sifat gitu. Misalnya perempuan yang cantik. Nah, maka yang cantik ini adalah kata sifatnya. Betul. Kata sifatnya. Terus apa lagi? Kaca yang bersih. Nah, yang bersih itu adalah kata sifat. Jadi kata sifat itu apa ya? Yang mensifati kata sebelumnya. Sekolah yang luas. Nah, berarti yang luasnya itu mensifati kata sekolah. Perempuan yang cantik. Nah, yang cantik itu mensifati kata perempuan. Yang bersih, kaca yang bersih. Yang bersih itu mensifati kata kaca. Gitu. Jadi an-na'at wal man'ut itu kita membahas tentang kata sifat gitu. Ya. Ini gambaran dalam bahasa Indonesianya ya. Pokoknya yang mengandung kata yang. Sekolah yang luas, terus kamar yang bersih, halaman yang sempit, ya, atau kamar mandi yang kotor. Nah, itu adalah salah satu kata sifat. Kita buat contohnya yang dalam bahasa Arab. Nah, di sini lihat contohnya ada Al-Kitabul Kasir. Alkitab artinya buku, Al-Kasir artinya banyak. Nah, berarti kalau dalam konteks na'at man'ut artinya jadi gimana? Artinya jadi Alkitab kan buku. Nah, berarti ada tambahan kata yang. Buku yang, Al-Kasir apa banyak. Nah, berarti kata Al-Kitabul Kasiru termasuk na'at man'ut. Nah, kenapa disebutnya na'at man'ut? Karena ada sifat dan kata yang disifati. Man'ut itu adalah kata yang disifati. Nah, jadi meskipun disebutnya na'at dan man'ut, tulisannya itu diawali oleh man'ut duluan sini. Al-Kitabu ini menjadi al-man'ut
atau kata yang disifati. Nah, kata sifatnya apa? Al-kasir, berarti al-kasir menjadi naat gitu. Jadi kalau dalam penulisannya itu man'utnya dulu baru naat gitu. Jadi di sini ada dua kata, yaitu kata al-madrasah sama kata al-wasi'ah. Kita baca di sini al-madrasatul wasi'atu. Nah, oke, coba saya mau tanya, yang menjadi man'ut yang mana? Nah, yang menjadi man'ut itu ada kata al-madrasah. Nah, man'ut itu ada kata yang disifati atau bendanya. Nah, naatnya al-wasi'ah. Nah, coba kita artiin. Al-madrasah artinya apa? Sekolah. Nah, karena kita belajar tentang naat, berarti dia mengandung kata yang. Al-wasi'ah apa? Luas. Berarti artinya sekolah yang luas. Berarti al-madrasatul wasi'atu artinya adalah sekolah yang luas. Paham? Nah, coba lihat di sini. Di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama al-babut tawilu, kalimat yang kedua as-suratul jamilatu. Nah, kita di sini mau ngebahas tentang ciri-ciri naat, i'rab naat ya. Jadi kalau ciri-ciri naat itu, karena kan mereka kan artinya kan sifat ya, berarti mereka itu dua kata, terdiri dari dua kata atau lebih, dan itu mereka mempunyai banyak persamaan. Contohnya di sini al-babu ini i'rabnya i'rab apa? I'rab rofa ya kan. Nah, i'rab rofa di jumlah ismnya nih, i'rab rofa. Nah, atau wilu juga i'rabnya rofa. Nah, cirinya dari mana kita bisa tahu kalau al-babu ini adalah i'rabnya rofa? Dari doma. Nah, atau wilu juga dari mana kita bisa tahu kalau i'rabnya itu rofa? Dari doma. Nah, jadi kalau dalam naat man'ut itu dua kata ini atau lebih mempunyai banyak persamaan. Mereka sama-sama i'rabnya rofa. Yang pertama. Yang kedua, mereka sama-sama harokatnya doma. Sebenarnya apapun si i'rab yang nggak cuma i'rab rofa bisa nasab. Berarti kalau ini nasab, satu lagi nasab. Kalau ini jar, berarti satu laginya jar gitu. Nah, terus yang ketiga yaitu sama-sama pakai alif lam. Ya, sama-sama pakai alif lam. Nah, ataupun kalau misalnya emang dia nggak ada alif lamnya, berarti dia sama-sama pakai tanwin. Jadinya babun tawilun gitu. Pokoknya sama-sama deh dua kata ini kalau nah, sama gitu. Nah, sama yang paling penting dia itu sama-sama muzakkar atau muannas. Nah, kita lihat di sini. Al-babu atau wilu itu muzakkar atau muannas? Nah, muzakkar. Nah, dia tidak mempunyai ciri-ciri muannas. Nah, berarti mereka itu sama-sama muzakkar ya. Itu. Sama-sama muzakkar. Nah, coba kita lihat yang satu lagi. Yang satu lagi sama ya, di i'rabnya juga sama-sama rofa. Nah, harokatnya sama-sama doma ya. Terus sama-sama punya alif lam ya. Pokoknya banyak kesamaan. Nah, terus dia sama-sama muannas. Kita bisa tahu dari mana kalau mereka itu muannas? Kita bisa tahu dari tak yang bulat ini. Tuh. Jadi kalau misalnya kata yang pertama itu muannas, maka kata sifatnya pun harus muannas. Ya, contohnya asuratu kan dia tak begini ya, berarti dia termasuk muannas. Maka kata sifatnya juga harus pakai tambahan tak, berarti asuratul jamilatu itu. Karena ini tidak ada tambahan tak al-babu ya, maka atau ini juga tidak ditambahin tak gitu. Paham? Nah, coba sekarang katanya dua kata ini ada tambahan huruf jar di depannya. Nah, karena ada fi, maka fil fasli ini dibacanya majrur ya, pakai harokat kasroh.
Nah, karena al-faslinya dibaca majrur karena ada fi, maka kata sifatnya pun harus majrur juga, sama tuh. Ya. Fil fasli nazifi artinya apa? Di, fi artinya di, al-fasli artinya kelas. Nah, an-nazif artinya bersih. Kalau karena ini naat, maka ada tambahannya di kelas yang bersih. Ya. Nah, maka karena al-fasli ini robnya majrur, jar atau majrur ya, karena ada fi, maka an-nazifnya juga harus, robnya harus jar juga, maka harokatnya juga sama-sama kasroh gitu, sama-sama ada alif lamnya juga ya, terus sama-sama muzakkar juga ya, tidak ada tanda-tanda muannas kan. Kalau misalnya kita ganti katanya jadi al-madrasah ya, berarti fil madrasati, an-nazifnya itu ditambahin tak lagi, fil madrasati nazifati gitu, paham? Sama-sama muannas gitu. Nah, di sini sekarang saya contohin lagi. Nah, di sini amilnya bukan huruf jar tapi kata inna. Nah, inna itu kan merubah ya isim yang pertama ya menjadi mansub ya kan. Nah, karena baitannya dibaca mansub atau nasob ya, cirinya yaitu fathah karena ada inna. Nah, maka kata naatnya, kata sifatnya pun harus nasob juga gitu. Berarti harokatnya sama-sama fathah gitu, ngikutin. Pokoknya dia kan termasuk naat wal manut itu kan termasuk ke dalam atawabi yang mengikuti. Maksudnya mengikuti itu apa? Ya, harokatnya mengikuti, i'rabnya ngikutin, terus dia muzakkar atau muannas ngikutin. Terus di sini sama-sama tidak ada alif lam kan? Ya. Ini namanya naat wal manut gitu. Artinya apa ya? Sesungguhnya rumah yang jauh. Maksudnya sesungguhnya rumah yang jauh itu gitu. Paham ya? Jadi harokatnya itu naat manut itu tergantung apa yang ada kata di depannya. Kalau misalnya dia nggak ada amil apa-apa, maka bacanya seperti biasa rofa. Kalau misalnya ada amil, ada inna, berarti dibaca fathah. Kalau ada fi, maka dibacanya majrur. Itu namanya naat manut. Nah, karena pembahasannya sudah kelar, sekarang tugas untuk kalian yaitu membuat 10 kalimat naat manut. Ya, terserah itu mau muannas, mau muzakkar, pokoknya kalimat naat manut yang diajarin seperti tadi gitu. Oke. Nah, saya mungkin pelajaran ini sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.